Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya saya dan Kak Tegar Budi Santoso, sehingga kita dapat hadir melalui virtual meet dalam acara yaitu membahas implementasi dasar Dharma tugas pramuka. Tak lupa selawat serta salam adalah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada pedoman kita, kepada tujuan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, saya akan mungkin salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada Kak Tegar Budi Santoso. Izin memperkenalkan diri, nama Fahrul Sidik Bastian dengan nomor pokok mahasiswa 201 302 1024, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan Kak Tegar Budi Santoso sebagai pemateri. Profil Kak Tegar Budi Santoso sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Kota Bumi dengan jurusan Prodi Hukum. Kenapa alasan saya memilih Kak Tegar dalam mungkin sharing tentang pelaksanaan atau implementasi dasar Dharma, karena sebelumnya mungkin Kak Tegar sudah mengikuti berbagai macam kegiatan, salah satunya di sekolah atau di SMA, yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Baik, mungkin bisa langsung saja Kak kita sharing. Saya mau menanyakan dulu, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Arul kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik juga. Gimana sebelum kita ke materi, gimana nih Kak kuliahnya? Alhamdulillah lancar-lancar walaupun terhambat oleh COVID. Gitu ya. Di sekolah aku untuk kuliah dapat tidak bisa tatap muka secara langsung. Iya Kak. Di Unila juga masih online ini belajarnya. Oke Kak, mungkin langsung aja ya Kak untuk pertanyaannya. Mungkin saya atau ingin tahu tentang dasar Dharma Kak. Apa sih Kak dasar Dharma itu? Mungkin bisa dikasih pengertian Kak atau definisinya. Dasar Dharma itu adalah ketentuan moral. Karena itu dasar Dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia yang berwatak, warga negara Republik Indonesia yang setia dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Republik Indonesia ini adalah negara hukum yang berdasarkan falsafah Pancasila. Karena itu, rumusan dasar Dharma Pramuka berisi penjabaran dari Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Kak, berarti dasar Dharma itu mencerminkan kehidupan manusia sehari-hari Kak ya. Baik Kak, lanjut. Dasar Dharma itu yang berarti 10 tuntutan tingkah laku. Nah itu artinya apa ya Kak? Baiklah, dasar Dharma itu, saya akan menjelaskan dulu.
Dasar Dharma itu yang berarti 10 tuntutan tingkah laku, itu berarti sarana untuk melaksanakan satya, janji, ikrar, ungkapan kata hati. Dengan demikian, maka dasar Dharma Pramuka pertama-tama adalah ketentuan pengalaman dari Trisatya, dan kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tatanan kehidupan. Oke, Kak. Berarti sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku ya, Kak ya? Benar. Kak, aku pernah baca nih, dasar Dharma itu terdiri dari 2 kata, berupa kata dasa, yaitu dalam bahasa Jawa. Itu artinya apa ya, Kak? Saya akan menjelaskan dulu. Dasa Dharma memang terdiri dari 2 kata berupa kata dasa dalam bahasa Jawa yang artinya 10, dan kata dharma dalam bahasa Sanskerta artinya perbuatan terpuji atau mulia. Dasa Dharma Pramuka artinya 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Nyatanya banyak tokoh penting di Indonesia seperti Pak Ganjar Pranowo yang mendukung untuk mengamalkan Dasa Dharma ini pada generasi muda, gunanya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yang tinggi untuk Indonesia. Oh, gitu Kak ya. Jadi gunanya dasar Dharma ini untuk membangun rasa cinta tanah air kepada pemuda-pemudi ya Kak ya, yang mengikuti kegiatan pramuka. Benar. Oke. Kak, dasar Dharma ini dari buku atau dari halaman web yang pernah aku baca itu katanya pernah diadam amandemen ya Kak. Itu sebanyak berapa kali ya Kak ya? Sejak tahun 1961, Dasa Dharma telah mengalami perubahan hingga sekarang. Rumusan Dasa Dharma sudah diamandemen hingga 4 kali dan terakhir dirumuskan pada tahun 1978. Oh, iya Kak. Berarti sudah 4 kali Kak ya? Dasar Dharma itu di amandemen. Baik Kak, kita akan membahas bunyi 10 isi Dasar Dharma Pramuka. Mungkin bisa saya sebutkan dulu. Yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil, dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bercahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik Kak, mungkin bisa langsung dijelaskan saja makna dari masing-masing bunyi 10 Dasar Dharma ini. Bisa dari yang pertama. Mungkin singkat-singkat saja Kak. Baiklah. Atau secara rinci juga boleh. Ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu mengharuskan kita selalu bertakwa kepada Tuhan kita, karena kita orang Muslim, kita selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muslim. Bagi rekan-rekan atau teman-teman pramuka yang beragama non-Muslim, mereka juga harus menjalankan kewajiban mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan cinta alam dan kasih sayang ini, kita di pramuka itu belajar untuk saling mencintai alam, seperti selalu menjaga kebersihan alam. Dan kasih sayang sesama manusia itu bagaimana hubungan kita sesama manusia.
harus baik. Karena hidup di dunia ini adalah timbal balik. Patriot yang selanjutnya, patriot yang sopan dan kesatria. Kita ini harus hidup sopan terhadap manusia lain. Untuk yang selanjutnya, patuh dan suka bermusyawarah. Untuk patuh dan suka bermusyawarah ini bermaksud kita memiliki suatu masalah di organisasi, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Kita harus musyawarah, nggak seenaknya mengambil keputusan, supaya kita tahu jalan keluar yang terbaik. Oh iya. Dan untuk yang selanjutnya, menolong dan tabah. Kita sebagai harus belajar secara kita dengan manusia itu, kita memiliki teman, keluarga yang sedang mengalami. Kita harus menolong, dan apabila kita ada musibah, kita belajar bagaimana kita perlu tabah untuk menjalaninya. Iya. Bagaimana, paham? Ya, Kak, paham. Bisa dilanjut, Kak, untuk makna yang selanjutnya. Baiklah. Selanjutnya, rajin, terampil, dan gembira. Rajin ini kita harus kayak, untuk kita ini kan masih mahasiswa. Jadi kita, kalau contohnya rajin ini, kita harus rajin menuntut ilmu. Kita harus terampil dalam kehidupan ini dan selalu gembira. Habis itu hemat, cermat, dan bersahaja. Kita diajarkan di pramuka ini untuk selalu hemat, tidak boros, dan disiplin, berani, dan setia. Kita di pramuka ini diajarkan untuk selalu disiplin, berani, dan selalu setia, jawab dan dapat dipercaya. Di pramuka ini kita diajarkan tanggung jawab atas apa yang kita, kesalahan apa yang kita perbuat. Kita dapat diajarkan untuk menjadi lelaki atau untuk menjadi yang orang-orang yang hebat, yang bertanggung jawab dan dapat yang selanjutnya suci dan perbuatan. Pada pramuka ini kita selalu diajarkan untuk suci. Nah, perkataan ini kita menjaga perkataan kita supaya tidak berkata-kata yang salah, dan perbuatan kita diajarkan supaya menjadi orang yang lebih baik. Oke, Kak. Mungkin sudah sangat rinci kayak penjelasannya. Mungkin yang kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari maupun memposisikan kita sebagai mahasiswa, mungkin saya dapat ambil simpulan, Kak, tadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ini menyimpulkan tadi dari yang apa Kakak sampaikan, yaitu beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Gitu, Kak, ya? Ya, benar. Karena harus mementingkan Tuhan dulu, baru dunia. Oke, Kak. Jadi dunia itu nomor 2 lah, Kak, ya. Jadi yang pertama itu harus agama. Tuhan. Karena sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oh, iya, Kak. Mungkin yang selanjutnya, yang kedua saya dapat simpulkan, yaitu tentang cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Berarti kita itu harus menjaga alam, tidak boleh membuang sampah di kali misalnya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh melakukan mungkin perusakan hutan atau tidak melakukan reboisasi di tempat lahan yang gundul, dan kasih sayang terhadap manusia ini tadi mungkin saya bisa tangkap atau saya bisa jelaskan kembali, Kak, yaitu tentang sesama manusia itu harus saling menghormati,
tidak ada perbedaan, maksudnya atau jabatan yang tinggi dengan yang rendah, semua orang itu sama begitu. Mungkin begitu ya Kak? Ya. Ya, Kak. Mungkin patriot yang sopan dan kesatria ini mungkin tadi Kakak jelaskan berarti seorang pemuda atau pemudi yang ikut pramuka itu dapat dijadikan teladan atau contoh ya Kak ya bagi yang lain gitu. Betul Kak? Nah, iya, betul. benar, karena di dalam pramuka itu diajarkan kesopanan, yang pasti kesopanan. Bagaimana cara kita bertutur kata kepada seorang. Iya Kak. Jadi harus menjaga sopan santun Kak ya. Terhadap misalnya orang yang lebih tua itu harus lebih patuh dan harus lebih santun. Untuk selanjutnya Kak, untuk yang patuh dan suka bermusyawarah, mungkin kita di Indonesia ini ada berbagai macam aturan sepertinya. Contoh kecil saja yaitu mungkin mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya Kak ya. Jadi misalnya rambu-rambu lalu lintas itu berwarna merah ya kita harus berhenti gitu Kak ya. Ya, benar. Dan suka bermusyawarah ya mungkin untuk mencapai mufakat kita harus bermusyawarah gitu ya Kak ya. Untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu Kak? Benar. Benar, karena keputusan yang baik itu diambil secara bersama. Ya Kak, untuk yang rela menolong dan tabah, mungkin sama manusia sudah sewajibnya kita sebagai insan yang dilahirkan dunia ini hanya untuk mungkin untuk tolong menolong dan saling kasih sayang terhadap manusia. Dan tabah Kak, misalnya kita ada suatu musibah yang menerima kita gitu. Ya Kak ya. Ya. Kita diajarkan untuk sabar, selalu bersabar. Ya Kak, mungkin yang selanjutnya yang dapat saya simpulkan, rajin, terampil, dan gembira. Di sini rajin dalam kita artian itu berarti kita menekuni, misalnya kita sekarang sebagai mahasiswa ya Kak ya, sama-sama mahasiswa, walaupun Kakak sekarang ada di misalnya kakak tingkat saya, kita mempunyai tugas yang sama yaitu belajar Kak ya. Mungkin terampil, setiap orang mungkin mempunyai ini Kak ya, bakat yang berbeda-beda, jadi terampil dalam bidangnya masing-masing. Dan gembira sudah sewajibnya Kak ya, kita sebagai manusia itu harus gembira Ya. gitu. Begitu Kak ya? Iya, benar. Dan hemat, cermat, dan bersahaja, mungkin Kakak tadi sudah menjelaskan, sebagai manusia itu harus hemat gitu. Jadi kalau tidak hemat ya gimana kita harus bagaimana itu harus hemat lah, harus bisa menabung. Gitu Kak ya? Ya, kita harus dapat mendahulukan mana kebutuhan yang memang harus dipenuhi, mana kebutuhan yang hanya untuk istilahnya hanya untuk senang-senang. Jadi kita dapat memilah-milahnya. Dapat memilah-milahnya dengan cermat. Oke Kak. Selanjutnya yang disiplin Kak. Disiplin, berani dan setia. Mungkin di sini disiplin yaitu disiplin waktu mungkin Kak ya. Dalam misalnya kita sedang melakukan kegiatan acaranya jam 7 pagi ya kita harus tepat jam 7 pagi sampai ke lokasi begitu Kak ya. Benar. Dan di sini juga ada berani dan setia. Kita harus berani mengambil suatu keputusan dan setia apabila ada teman kita yang membuat perjanjian atau apa, kita harus menunggunya. Iya Kak. Mungkin yang selanjutnya ini yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Berarti setiap insan atau pribadi seorang pramuka itu menjadi contoh Kak ya. Yang contoh yang bertanggung jawab dalam hal apapun. Ya Kak ya. Benar. Mungkin dan dapat dipercaya mungkin dengan hal ini seorang pramukawan atau pramukawati ini dapat
disegani orang gitu Kak ya. Karena memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Begitu kan ya? Benar sekali. Ya. Ya. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berarti mungkin seorang anggota pramuka itu dia itu sudah mencerminkan pribadi yang baik Kak ya, dari pikirannya, perbuatan, dan perkataannya. Nah, Ya Kak, mungkin ini closing statement-nya. Mungkin ada kata-kata untuk saya mungkin Kak, dan untuk orang lain gitu. tuh Kak Arul, karena kita ini masih sama-sama mahasiswa, mungkin yang paling penting sesuai dasar darurat tadi, yang paling penting kita harus selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjaga sikap kita, selalu rajin, dan selalu tolong menolong apabila ada kesulitan. Mungkin itu aja. Nah, itu aja Kak ya. Mungkin mohon maaf ya Kak, karena sebelumnya saya berterima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Kak Tegar sudah mau meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, dan dalam mungkin sharing pramuka tentang dasar dharma. Baik Kak, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Mungkin di lain waktu kita dapat. Bagaimana Kak? Sebelumnya saya mau mengucap banyak terima kasih kepada Kak Arul. Dan yang selanjutnya, saya mohon maaf apabila tadi dalam penjelasan saya banyak kurangnya atau ada kesalahan-kesalahan saya dalam berbicara. Saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Ya Kak. Mungkin di lain waktu kita dapat berjumpa kembali ya Kak. Mungkin tidak berupa virtual meet seperti ini. Mungkin kita langsung bertatap muka langsung Kak ya. Oke Kak, mungkin sudah cukup Kak untuk mungkin arti dan pengamalan implementasi dari dasar dharma. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama kita meet ini mungkin ada tutur kata saya juga yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik Kak, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.